Hai teman-teman semua, kebetulan saya ini baru saja selesai praktek untuk pasien walk-in dan saya ingin sedikit menceritakan tentang adanya beberapa kasus gangguan tidur yang terjadi pada beberapa kali kasus belakangan ini ya, sejak pandemi ini sudah berjalan 6 bulan ya. Dan menariknya adalah kasus ini terjadi pada usia-usia 50 tahun ke atas ya, baru pertama kali mengalami gangguan tidur dan kelihatannya tuh sangat tidak nyaman gitu ya. Ada satu pasien bahkan yang sebelumnya itu aktivitasnya bagus ya, walaupun sudah umur 73 tahun, dia bisa melakukan aktivitas organisasi, kemudian dia bisa melakukan senam setiap hari gitu ya. Namun sejak pandemi, karena akhirnya dia harus di rumah saja, menjadi gejala-gejala depresif ya, disertai gangguan tidur dan mulai ada gejala awal demensia. Ini salah satu kasus menarik yang saya temui. Namun secara umum memang gangguan insomnia atau gangguan tidur ini menjadi dominan belakangan ini karena banyaknya faktor yang ternyata orang-orang di usia 50-an ini agak sulit untuk beradaptasi ya dengan kondisi pandemi ini. Mereka biasanya punya kegiatan untuk bersosialisasi, sekarang sudah tidak ada. Mereka juga tadinya punya banyak kegiatan bersama keluarga, sekarang juga sulit ya. Mau ke mall juga nggak bisa, makan juga nggak tenang kalau di mall ya. Tentunya ada beberapa mall yang tutup bahkan kalau di Jakarta. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang bagaimana menanganinya, beberapa di antara orang-orang ini mengalami kesulitan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa saya ini sebenarnya nggak nyaman begini gitu, dan saya pengennya kalau bisa jangan begini gitu dok. Tapi bagaimana ya? Sedangkan cara lain untuk mengatasi keadaan ini tidak ada gitu. Saya nggak bisa ke sini, nggak bisa bersama dengan teman-teman gitu ya. Dan kalau dipaksakan saya juga takut karena usia saya 50, saya juga banyak mengalami gangguan eh, fisik seperti diabetes, ada yang asma, ada yang jantung ya. Jadi benar-benar seperti nggak ada jalan keluar ya. Dan memang ini merupakan satu tantangan ya buat kita semua. Saya tahu bahwa masalah pandemi ini tidak akan selesai dalam 1 tahun ke depan. Saya rasa mungkin bisa sampai 2021 kita mengalami keadaan ini. Saya juga mengalami hal yang sama sebenarnya, adalah bahwa kadang-kadang kita merasakan tidak nyaman, apalagi kalau kita berpraktek. Lingkungan saya sih upayakan banget supaya bisa cukup bagus ya. Kalau teman-teman mau lihat ini, saya itu tuh di belakang tuh, makanya kenapa kedengeran ya tadi suara berisik itu, karena di belakang ini itu jendelanya terbuka ya, ini karena ada backlight ya, jadi jendelanya terbuka sehingga saya cukup aman di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kondisi keseharian kita, itu memang perlu diupayakan segera beradaptasi. Kalau enggak, otak kita akan terus-terusan mengatakan kecemasan, dan pikiran-pikiran kita ini akan menjadi mengalami problem atau masalah ke depannya. Nah, harapan saya sih mudah-mudahan ya, Bapak Ibu yang juga sedang dalam kondisi tidak nyaman di rumah akibat pandemi ini bisa segera ya mengatasi problemnya. Karena kalau enggak ya akan muter-muter di sini aja ya, banyak hal-hal yang mungkin kita tidak nyaman, akhirnya nggak bisa tidur gitu ya. Dan itu memang semua akan berpulang pada diri Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu akan segera mengatasi keadaan ini dengan baik dan melepaskan obat tidurnya kalau memang sudah harus makan obat tidur untuk membantu tidur. Sementara jaga pola tidur 5 jam minimal sehari untuk tetap bisa membantu fisiknya menjadi kuat, terutama kondisi jantungnya. Jangan kurang dari 5 jam karena itu akan sangat kurang baik untuk kesehatan kita semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.